Shalom, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengasihi dan saya kasih kepada saudara-saudari melalui kasih karunia Allah yang nyatakan dalam setiap kehidupan manusia. Saudara-saudari, saya mengucapkan salam buat saudara-saudari dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari, kesempatan ini saya ingin sharing dan saya ingin bagikan salah satu renungan firman Tuhan. Dan kesempatan ini juga kita masih belajar tentang persoalan dosa. Nah, saat ini atau kesempatan ini saya sharing salah satu kata, yaitu adalah termasuk dosa, yaitu adalah kesombongan atau kecongkakan. Nah, saudara-saudari, saya membuat struktur dosa-dosa dalam Alkitab dari nomor 1 sampai 20. Itu saya akan membahas bersatu-satu secara detail dan secara keseluruhan. Nah, saudara-saudari, kesempatan ini saya ingin bagikan, yaitu adalah kata kesombongan. Kesombongan atau kecongkakan atau meninggikan itu adalah jijik di hadapan Tuhan dan berdosa di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudari, kecongkakan ini saya mengambil salah satu ayat firman Tuhan, yaitu adalah di dalam Amsal pasal 16 ayat 18. Di situ mengatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran. Nah, kecongkakan ini terjadi karena yang pertama adalah kanting, cantik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pintar. Nah, pintar. Yang ketiga adalah dia kaya. Nah, yang keempat adalah dia memiliki segala-galanya. Dan yang kelima adalah mempunyai pengusaha atau pekerjaan yang cukup besar. Dan yang keenam adalah mempunyai keluarga yang bagus dan mempunyai banyak keluarga. Nah, inilah mengakibatkan kesombongan itu terjadi dalam setiap hati, pikiran, dan setiap keinginan manusia. Nah, tetapi saudara-saudari harus ingat bahwa kecongkakan adalah berdosa di hadapan Tuhan. Kesombongan ini pertama-tama adalah berasal dari iblis pada waktu Allah menciptakan manusia dan malaikat-malaikat. Tapi iblis ini karena dia kesombongan, sebab dia kecantikan, sebab dia kemuliaan, dan iblis menganggap Allah itu adalah tidak ada apa-apa. Sehingga tadinya Allah menciptakan malaikat, tetapi karena iblis itu kecongkakan dan kesombongan itulah Allah melemparkan malaikat itu ke dunia. Nah, malaikat itulah menjadi iblis, lalu berada di Taman Eden untuk mencobai dan menjatuhkan Adam dan Hawa di sana. Nah, jadi saudara-saudari, kecongkakan adalah berdosa di hadapan Tuhan. Banyak orang selalu sombong karena dia kanting, karena dia cantik, karena dia banyak uang, karena dia makan enak-enak, karena dia hidup berfoya-foya, karena dia hidupnya bahagia, karena dia memiliki segala-galanya. Tetapi saudara-saudari harus ingat bahwa kesombongan adalah berdosa di hadapan Tuhan. Nah, tetapi yang paling penting atau yang paling bahaya kecongkakan adalah, atau kesombongan adalah kecongkakan secara rohania. Saudara-saudari, kecongkakan ini dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah kecongkakan secara jasmania dan kecongkakan secara rohania. Tapi yang paling bahaya adalah kecongkakan secara rohania. Nah, ini yang paling bahaya. Karena kecongkakan secara rohania itu adalah Tuhan tidak akan pernah mendengarkan setiap doa, setiap permohonan, setiap pergumulan kita. Karena apa? Kita posisinya masih kecongkakan, kesombongan, lalu meminta. Dan jikalau kita melayani firman Tuhan pun, kalau
hati kita masih kesombongan, Tuhan tidak berkenan dan Tuhan tidak memberkati dalam setiap jerih payah kita. Oleh karena itu, berjaga-jagalah supaya kita jangan menjadi sombong. Karena apa? Sombong adalah berdosa di hadapan Tuhan. Maka Yesus sendiri berkata bahwa barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Artinya bahwa selagi kita hidup di dunia ini, siapa yang meninggikan diri bahwa saya ini lebih tinggi daripada semua manusia, Tuhan tetap akan merendahkan diri dan orang itu Tuhan tetap akan kasih hukuman. Dan barang siapa yang merendahkan diri, saya ini orang berdosa dan saya ini adalah hidup simpel, hidup sederhana, berarti orang itu adalah Tuhan berkenan dan Tuhan tetap hadir di setiap orang-orang yang hidup sederhana dan hidup merendahkan diri. Nah, jadi saudara-saudari, siapa yang menyombongkan karena segala-galanya atau perkara-perkara dunia, hendaklah ia membuang dan menjauhi semuanya itu, sehingga Tuhan berkenan dan Tuhan hadir di dalam hidup Anda, sehingga hidup Anda itu bersukaria dan bersukacita itu selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan Anda, supaya kehidupan Anda itu jangan menjadi mengeluh, jangan menjadi kecewa, jangan menjadi kekhawatiran, jangan menjadi ketakutan. Nah, tetapi semuanya itu harus menjauhi sehingga Tuhan ada di tengah-tengah saudara, supaya hidup Anda itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Oleh karena itu, menjauhilah setiap kecongkakan kita atau setiap kesombongan kita, supaya Tuhan bisa hadir di dalam hidup kita. Kalau orang yang belum menjauhkan kecongkakan atau kesombongan, bagaimana Tuhan bisa hidup dalam hidupnya? Mustahil. Oleh karena itu, buanglah setiap kecongkakan kita dan merendahkan diri bahwa saya ini orang berdosa, saya ini adalah ciptakan dari Allah, dan saya ini adalah orang yang najis di hadapan Tuhan, tapi melalui Yesus Kristus menyelamatkan saya. Itu harus ada. Dan merendahkan diri dan berlutut di bawah salib Yesus Kristus dan berlutut di bawah naungan Yesus Kristus, supaya hidup Anda menjadi berguna, hidup Anda menjadi faedah. Oleh karena itu, membuanglah segala kesombongan kita. Firman ini menjadi berkat buat saudara-saudari. Dan saudara-saudari, pada waktu Adam dan Hawa itu dalam dosa, semua manusia adalah kecongkakannya adalah meninggi-ninggi sampai di langit. Justru kecongkakan itulah Yesus turun. Dia Tuhan tapi merendahkan diri, karena dunia ini adalah hidup di atas kesombongan, kecongkakan, tapi Yesus itu adalah Tuhan dan dia adalah Allah tapi merendahkan diri sama seperti manusia, supaya kita juga bisa mempelajari. Dan Yesus itu adalah sebagai teladan bagi setiap orang-orang yang percaya dan orang-orang yang berharap kepadanya. Nah, dia adalah Allah tapi merendahkan diri dan menjelma menjadi manusia, supaya kita bisa belajar. Dan dia adalah sudah mulia, dia tidak bisa turun ke bumi karena dia posisinya, kualitas dan kuantitasnya cukup luar biasa. Tetapi mengapa dia merendahkan diri? Supaya kita juga hidup sederhana dan hidup harus merendahkan diri, supaya Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, Yesus saja dia anak Allah dan dia Allah, tapi menjelang menjadi manusia dan dia merendahkan diri, karena supaya kecongkakan kita penuh di dunia ini, kita bisa merendahkan diri. Oleh karena itu, saudara-saudari, merendahkan dirilah dan hanya berlutut dan menyembah kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari dimanapun Anda berada.